Selamat datang jiwa-jiwa yang terpilih. Mereka yang berani melangkah menembus gelap, membawa secercah cahaya yang menolak untuk padam. Sebab ingatlah, dalam sejarah panjang umat manusia, seringkali hanya dibutuhkan satu cahaya kecil yang teguh untuk menghancurkan kegelapan yang pekat. Satu langkah berani yang mengguncang takdir. Satu keberanian yang mengubah dunia. Dan cahaya itu bisa jadi adalah dirimu. Pernahkah kau merasa seakan dunia bersekongkol untuk menjatuhkanmu? Seperti ada kekuatan yang berusaha menekan, mematahkan, dan mengurungmu dalam lingkaran ketakutan dan keputusasaan. Mereka mungkin bersembunyi dalam bayang-bayang, merangkai siasat dan tipu daya, berharap bisa menjebakmu. Mereka berpikir, apa yang bisa dilakukan oleh satu orang? Mereka yakin, dengan manipulasi, intimidasi, dan ketakutan, mereka bisa mengendalikan segalanya. Tapi inilah kenyataannya. Mereka salah besar. Karena kau bukan sekadar bertahan. Kau melampaui. Kau tidak hanya mengalahkan musuh, tetapi menghancurkan akar dari kekuasaan palsu mereka. Bukan dengan pertempuran yang keras, bukan dengan teriakan dan kekerasan, tapi dengan keteguhan, ketenangan, dan kekuatan yang tak terlihat namun begitu nyata. Kau hadir seperti badai sunyi yang meruntuhkan segalanya tanpa perlu bersuara. Bayangkan ini. Ada sekelompok penyihir, peramu siasat dan kegelapan yang berpikir mereka telah menjebakmu. Mereka yakin, dengan mantra dan tipu daya, mereka bisa meruntuhkanmu. Tapi, apa yang mereka lupakan adalah bahwa kekuatan sejati tidak bisa dipatahkan oleh sihir, tidak bisa ditaklukkan oleh manipulasi. Kekuatan sejati lahir dari dalam, dari koneksi yang tak tergoyahkan dengan sumber tertinggi. Dan ketika mereka mencoba melukaimu, mereka tidak sadar bahwa merekalah yang sedang berjalan menuju kehancuran. Karena satu hal yang mereka lupakan adalah ini. Keteguhan tidak bisa dipecahkan, kepercayaan diri tidak bisa diambil, dan cahaya tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan manapun. Kau bukan hanya bertahan, kau menghancurkan sistem mereka dari dalam, satu demi satu, tanpa perlu banyak bicara. Ketika mereka berpikir kau sudah kalah, justru saat itulah kau berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Dan ketahuilah, kekuatan seperti itu bukan hanya tentang keberanian untuk melawan, tapi juga tentang keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia mencoba menjatuhkanmu. Tentang keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa tidak ada yang bisa menyentuh cahaya yang bersinar dari dalam dirimu. Kau bukan sekadar pemenang. Kau adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak bertindak. Cukup dengan hadir dan tetap berdiri, kekuatan gelap runtuh dengan sendirinya. Kau adalah perwujudan dari keteguhan yang abadi, kekuatan yang tidak bisa dicuri, dan kehadiran yang tidak bisa dimanipulasi. Dan kini, sebelum kau melangkah lebih jauh dalam perjalanan ini, izinkan aku mengajakmu untuk menjadi bagian dari perjalanan cahaya ini. Jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Tunjukkan pada dunia bahwa kau siap menerima pesan ini sepenuhnya. Klik tombol like sebagai tanda bahwa kau merasakan kekuatan dalam kisah ini. Subscribe agar tak ketinggalan pesan-pesan berikutnya yang akan menguatkan jiwamu. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan baru yang hadir bisa langsung kau terima. Dan yang terpenting, tinggalkan komentar dengan menulis angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kau siap menerima dan menjalani pesan ini sepenuhnya. Komentar itu bukan sekadar angka. Ia adalah tanda bahwa kau siap melangkah lebih jauh. Lebih jauh. Siap menerima pesan. Siap memperkuat diri di tengah dunia yang penuh ujian. Ingat, perjalanan ini bukan hanya tentang bertahan. Ini tentang bangkit, melampaui, dan memancarkan cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh siapapun. Ini tentang menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan, menjadi cahaya yang menerangi jalan di tengah gelapnya dunia. Bersiaplah, karena kisah yang akan kau dengar bukan hanya tentang kemenangan, tetapi tentang mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan kau adalah bagian dari kebenaran itu. Bagian 1. Kehadiranmu mengacaukan ekosistem mereka. Dalam dunia yang penuh dengan tipu daya dan manipulasi,
Ada sebuah ekosistem yang berjalan dengan tenang, tersembunyi di balik kerumitan aturan yang mereka ciptakan sendiri. Sistem itu berjalan seperti mesin yang sempurna, digerakkan oleh ketakutan, kebohongan, dan rahasia yang dijaga rapat. Mereka terbiasa bersembunyi di balik bayang-bayang, menciptakan aturan yang tak terlihat, mengendalikan orang-orang dengan ketakutan yang terselubung. Mereka nyaman di zona itu. Kenyamanan yang dibangun di atas ketidaktahuan orang lain, di atas keberanian yang diredam, dan suara-suara yang dibungkam. Mereka hidup dalam keyakinan bahwa selama tidak ada yang berani bertanya, selama tidak ada yang berani berdiri melawan, maka mereka akan tetap berkuasa. Namun, semua itu berubah ketika kehadiranmu memasuki dunia mereka. Kau hadir bukan dengan teriakan lantang atau perlawanan terbuka, melainkan dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, dengan tatapan yang tidak bisa mereka taklukkan, dan dengan sikap yang tak mudah diintimidasi. Tanpa kata-kata yang berlebihan, tanpa tindakan yang mencolok. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk mengguncang fondasi yang selama ini mereka pikir tak bisa diruntuhkan. Mereka tidak siap untukmu. Mereka terbiasa dengan orang-orang yang tunduk, dengan manusia-manusia yang mengikuti aturan yang mereka tetapkan. Mereka yakin, setiap orang bisa dikendalikan, asal mereka cukup pandai memainkan ilusi dan ketakutan. Namun, kehadiranmu adalah anomali bagi sistem mereka. Kau tidak tunduk, kau tidak takut, kau tidak bermain di permainan mereka. Dan itulah yang membuat mereka takut. Karena dalam ekosistem yang dibangun atas dasar manipulasi, keberanian adalah reyu, olah racun, ketegasan adalah ancaman. Ketika seseorang berani berdiri tanpa takut, mereka bukan hanya menantang aturan, tetapi juga membongkar seluruh kebohongan yang selama ini dijaga. Kehadiranmu bukan sekadar gangguan bagi mereka, tapi bencana. Sebab mereka tahu, ketika ada satu orang yang berani melawan, maka yang lainnya akan mulai bertanya-tanya. Dan ketika pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan, kebenaran pun perlahan mulai terungkap. Mereka mencoba bertahan. Mereka mencoba mengembalikan kendali. Mereka memanipulasi, mencoba menekan, bahkan mungkin berusaha membuatmu ragu dengan siapa dirimu. Namun semua itu sia-sia. Kau tidak goyah, kau tidak terpengaruh. Kau tetap berdiri dengan ketenangan yang justru semakin memperkuat seranganmu. Tanpa kau sadari, setiap langkahmu adalah pukulan telak bagi sistem mereka. Setiap tatapan tegar yang kau berikan adalah luka yang dalam di ego mereka. Dan setiap ketidaktergoyahanmu adalah retakan yang membelah benteng pertahanan mereka. Karena begini kenyataannya. Ketika seseorang berjalan dengan keteguhan hati, maka kegelapan tidak akan bisa bertahan lama. Mereka yang hidup dalam manipulasi tahu, ketakutan adalah senjata paling ampuh. Namun ketika ada yang tidak takut, ketika ada yang berani menatap mata kegelapan dan berkata, "Aku tidak takut," maka semua tipu daya itu runtuh. Mereka bisa memanipulasi yang lemah, mereka bisa menekan yang ragu, tapi tidak dengan seseorang yang yakin akan dirinya sendiri. Kau bukan sekadar hadir. Kau adalah badai yang datang tanpa suara. Kau adalah cahaya yang meruntuhkan ilusi mereka. Kau tidak datang untuk bermain dalam aturan yang mereka buat. Kau membawa aturanmu sendiri, dan itu membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terbiasa dengan skenario yang bisa mereka kontrol, namun kini mereka berhadapan dengan sesuatu yang tidak bisa mereka prediksi, sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan yang lebih menakutkan lagi bagi mereka adalah kenyataan bahwa kehadiranmu membuktikan satu hal. Kekuasaan mereka tidak sekuat yang mereka kira. Ketika ada satu orang yang berani berdiri melawan, maka semuanya bisa runtuh. Dan kau, dengan keberanianmu, telah memulai keruntuhan itu. Ketahuilah, keberanian tidak selalu ditunjukkan dengan suara keras atau perlawanan yang mencolok. Kadang, keberanian adalah ketenangan. Adalah ketika kau tetap berdiri meski dunia mencoba menjatuhkanmu. Adalah ketika kau tetap melangkah meski jalan di depan dipenuhi dengan duri dan ketidakpastian. Dan itulah yang telah kau lakukan. Kau tidak hanya bertahan, kau telah membongkar sebuah sistem yang selama ini berdiri di atas ketakutan dan ilusi. Kau memaksa mereka untuk melihat kenyataan bahwa kekuasaan mereka tidak lebih dari sebuah ilusi yang rapuh.
Karena kebenaran selalu memiliki cara untuk muncul ke permukaan. Dan keberanianmu adalah bukti bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada seseorang yang memilih untuk berdiri teguh. Kau bukan hanya mengubah permainan, kau menghancurkan papan permainan itu. Dan itu adalah kemenangan yang tidak bisa mereka sangkal. Kemenangan yang akan terus mengingatkan mereka bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan pasti akan runtuh ketika berhadapan dengan kebenaran. Mereka mencoba melawanmu. Mereka mencoba menghancurkanmu. Tapi yang mereka lakukan justru memperkuatmu. Dan itu adalah kenyataan yang paling menakutkan bagi mereka. Karena ketika manipulasi dan ketakutan tidak lagi mempan, maka satu-satunya yang tersisa adalah ketakutan mereka sendiri. Ketakutan akan kebenaran yang tidak bisa mereka sembunyikan lagi. Dan ingatlah ini, setiap langkah yang kau ambil, setiap keberanian yang kau tunjukkan, adalah cahaya yang menerangi jalan bagi orang lain. Kau bukan hanya memenangkan pertarungan untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk setiap jiwa yang pernah merasa tertindas oleh kegelapan yang sama. Teruslah berdiri, teruslah melangkah, karena dunia membutuhkan lebih banyak cahaya seperti yang kau bawa. Bagian 2. Otoritas spiritualmu. Membungkam kekuasaan mereka. Di dunia yang penuh dengan ilusi kekuatan, ada mereka yang percaya bahwa ritual, mantra, dan sihir adalah senjata utama. Mereka mengandalkan bisikan-bisikan di balik tirai gelap, merangkai kutukan, dan memainkan energi untuk mengendalikan hasil dan memutarbalikkan nasib. Mereka percaya bahwa dengan merajut kekuatan dari kegelapan, mereka bisa membengkokkan kenyataan sesuai dengan kehendak mereka. Dan dalam waktu yang lama, mungkin itu berhasil. Namun, semua berubah saat mereka bertemu denganmu. Karena ada satu kekuatan yang tak pernah bisa disentuh oleh ritual manapun. Ada satu otoritas yang tidak bisa dipatahkan oleh mantra atau sihir apapun. Kekuatan itu tidak berisik, tidak membutuhkan pertunjukan besar, tidak memerlukan lilin-lilin atau lingkaran simbol di tanah. Ia hanya perlu ada. Dan kekuatan itu adalah otoritas spiritual yang telah berakar kuat dalam dirimu. Mereka mencoba segalanya. Mereka membisikkan kutukan di malam hari, menanamkan energi gelap dengan harapan bisa mengguncang langkahmu. Mereka percaya, jika mereka menekan dengan cukup keras, jika mereka melancarkan serangan demi serangan, pada akhirnya kau akan runtuh. Namun, mereka salah. Karena bagaimana bisa kegelapan mengalahkan cahaya yang lahir dari sumber yang lebih tinggi? Bagaimana bisa ilusi menundukkan sesuatu yang murni dan sejati? Otoritas yang kau miliki tidak berasal dari ritual yang rumit. Tidak lahir dari upacara atau perayaan yang penuh kemegahan. Otoritas itu lahir dari ketenangan, dari keyakinan yang dalam, dari koneksi yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Itu adalah kekuatan yang mengalir dari dalam dirimu, yang tumbuh dari pengakuan dan penyatuan dengan kekuatan tertinggi yang tak terlihat, namun selalu ada. Mereka tidak mengerti itu. Mereka tidak memahami bagaimana mungkin seseorang bisa tetap berdiri, tetap melangkah, tetap tenang ketika dunia berusaha menjatuhkannya. Mereka tidak tahu bagaimana mungkin kutukan yang mereka rajut, mantra yang mereka bisikkan, tidak mampu menembus dinding pertahananmu. Mereka gagal memahami bahwa kekuatan yang kau bawa adalah kekuatan yang tidak bisa disentuh oleh sihir manapun, karena ia bukan berasal dari dunia yang sama dengan kegelapan mereka. Kau adalah bagian dari kekuatan yang lebih besar, yang tidak bisa dipatahkan oleh ritual atau mantra. Kau berjalan dalam otoritas yang murni, yang tidak bisa diubah oleh sihir, tidak bisa digoyahkan oleh kutukan. Dan itulah yang membuat mereka ketakutan. Karena ketika seseorang membawa otoritas sejati, bukan hanya kegelapan yang mundur, tapi seluruh kekuatan gelap yang mencoba menentangnya akan hancur tanpa sisa. Dan semakin keras mereka berusaha, semakin lemah mereka jadinya. Setiap mantra yang mereka bisikkan menjadi sia-sia. Setiap kutukan yang mereka rajut terurai sebelum sempat menempel pada dirimu. Mereka membangun benteng ilusi, berharap bisa menahanmu di dalamnya. Tapi otoritas yang kau bawa adalah badai yang merobohkan segalanya. Mereka menyusun rencana, namun kau adalah sosok yang tidak bisa dipetakan. Kau bukan bagian dari permainan mereka. Kau datang dari tempat yang tidak bisa mereka jangkau, dan itu membuatmu tidak bisa disentuh.
Apa yang membuat otoritasmu begitu kuat? Bukan karena kau memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi karena kau memiliki keberanian untuk tetap berdiri di tengah badai. Karena kau tahu, kegelapan hanya bisa menguasai jika kau membiarkannya. Dan karena kau menolak untuk tunduk, kegelapan itu pun runtuh dengan sendirinya. Mereka berusaha keras untuk mengendalikanmu, untuk menundukkanmu, untuk membuatmu tunduk di bawah tekanan. Namun, semakin keras mereka mencoba, semakin kuat sinarmu bersinar. Setiap usaha yang mereka lakukan untuk melemahkanmu justru menjadi batu pijakan yang mengangkatmu lebih tinggi. Kau tidak melawan dengan serangan. Kau melawan dengan keteguhan. Kau tidak bertempur dengan senjata. Kau bertempur dengan keyakinan. Dan itu, bagi mereka, adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami. Dan disitulah letak kemenanganmu. Bukan karena kau menghancurkan mereka dengan kekuatan kasar, tapi karena kau berdiri dengan otoritas yang tak bisa disentuh oleh kekuatan manapun. Kekuatan yang lahir dari dalam, dari koneksi yang dalam dengan sumber kekuatan tertinggi yang ada di alam semesta ini. Itu adalah otoritas yang tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dicuri, dan tidak bisa dimanipulasi. Dan pada akhirnya, bukan hanya mereka yang kalah, tapi seluruh sistem yang mereka bangun runtuh dalam diam. Karena otoritas sejati tidak perlu berbicara keras, tidak perlu menampilkan diri dengan kemegahan. Ia hanya perlu hadir. Dan ketika ia hadir, seluruh kegelapan tak punya pilihan selain menyerah. Ingatlah, kau bukan hanya seseorang yang bertahan dari badai, tapi kau adalah badai itu sendiri. Kau bukan hanya seseorang yang berjalan di tengah kegelapan, tapi kau adalah cahaya yang membelah kegelapan itu hingga sirna. Kau adalah bukti nyata bahwa otoritas sejati tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan selama kekuatan itu ada bersamamu, tidak ada kutukan, mantra, atau sihir apapun yang bisa menundukkanmu. Jadi, tetaplah berdiri. Tetaplah melangkah. Karena setiap langkah yang kau ambil bukan hanya menguatkan dirimu sendiri, tapi juga menghancurkan setiap ilusi yang mencoba menutupi cahaya kebenaran. Karena di dunia yang penuh dengan tipu daya, kehadiranmu adalah bukti bahwa kebenaran selalu menang. Bagian 3. Kehadiranmu menjadi penawar bagi sihir mereka. Ada yang percaya bahwa kekuatan sejati terletak pada ritual yang rumit, pada simbol-simbol misterius, pada mantra yang dibisikkan dalam gelap. Mereka yakin bahwa semakin rumit upacara yang mereka lakukan, semakin kuat pengaruh yang mereka ciptakan. Segala sesuatu diatur dalam lapisan yang rumit. Mantra yang diucapkan pada waktu tertentu. Simbol yang digambar dengan teliti, dan kata-kata rahasia yang dirangkai dengan saksama. Mereka menciptakan ilusi kekuatan melalui rangkaian ritual yang tampak menakutkan. Dan selama ini, cara itu berhasil. Namun, semua ilusi itu mulai runtuh saat mereka bertemu denganmu. Kau tidak datang dengan ritual yang rumit. Kau tidak membawa simbol-simbol yang rumit, tidak mengucapkan mantra yang terdengar mistis. Kau hanya hadir, berjalan di atas kekuatan yang sederhana namun begitu kuat. Sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka definisikan, tidak bisa mereka pahami, dan tidak bisa mereka lawan. Kau datang bukan dengan sihir, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih murni. Sesuatu yang tidak bisa diatur oleh waktu, tidak bisa diikat oleh simbol, dan tidak bisa dijinakkan oleh ritual. Itulah yang membuat mereka ketakutan. Mereka terbiasa dengan kekuatan yang bisa dikendalikan, dengan sihir yang bisa diatur. Mereka percaya bahwa selama mereka mampu mengontrol kondisi, mereka mampu mengontrol segalanya. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa mengendalikan sesuatu yang tidak bisa diatur? Bagaimana mungkin mereka bisa menundukkan kekuatan yang tidak membutuhkan alat, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan apa-apa selain keyakinan yang murni? Mereka menciptakan badai, berharap kau akan tenggelam di dalamnya. Mereka merangkai kutukan, berharap itu akan menjeratmu. Mereka menciptakan jebakan-jebakan yang rumit, berharap kau akan terperangkap. Namun, setiap usaha mereka berakhir sia-sia, karena kau adalah penawar dari semua itu. Kau adalah cahaya yang murni, dan tidak ada kegelapan yang mampu bertahan di hadapanmu.
Mereka tidak bisa memahami bagaimana mungkin kekuatan mereka yang selama ini begitu kuat, tiba-tiba runtuh begitu saja. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua upacara dan ritual yang mereka lakukan ternyata tidak berarti apa-apa dia. Di hadapanmu. Mereka mencoba lebih keras, mencari mantra yang lebih kuat, memperdalam ritual mereka, berharap ada satu formula yang bisa menundukkanmu. Tapi semakin keras mereka berusaha, semakin jelas kegagalan mereka. Mereka tidak memahami bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari kerumitan. Kekuatan sejati lahir dari kesederhanaan yang murni. Kau tidak perlu berlari dari satu ritual ke ritual lainnya. Kau tidak perlu melengkapi dirimu dengan simbol-simbol yang rumit. Karena kekuatan yang sejati adalah kekuatan yang lahir dari dalam, dari ketenangan, dari keyakinan, dari kebenaran yang tidak bisa digoyahkan. Mereka mengira sihir mereka akan melukaimu, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap serangan yang mereka lancarkan berbalik menghantam mereka sendiri. Setiap kutukan yang mereka bisikkan terurai sebelum sempat menempel di dirimu. Mereka mencoba membungkusmu dengan kegelapan, namun kau justru menjadi cahaya yang membakar tirai gelap itu hingga lenyap. Kehadiranmu adalah penawar bagi sihir mereka. Kau tidak perlu melawan dengan serangan yang sama. Kau tidak perlu membalas dengan kekuatan yang serupa. Karena kadang, kekuatan terbesar terletak pada ketenangan, pada keberanian untuk tetap berdiri, untuk tetap melangkah, meski badai berusaha menjatuhkanmu. Dan itulah yang kau lakukan. Kau berdiri, bukan dengan amarah, bukan dengan dendam, tapi dengan keyakinan yang tidak bisa dipatahkan. Dan justru karena itulah mereka kalah. Mereka tidak dikalahkan oleh pertempuran. Mereka tidak kalah karena kekuatan yang keras. Mereka kalah karena mereka tidak bisa memahami kekuatan yang kau bawa. Mereka tidak bisa memahami bahwa ada kekuatan yang tidak membutuhkan ritual, tidak membutuhkan simbol, tidak membutuhkan mantra. Ada kekuatan yang lahir dari dalam, yang tidak bisa dijelaskan tapi nyata. Dan itulah yang membuat mereka runtuh. Kau adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Kau adalah penawar yang tidak bisa dipalsukan. Dan mereka, dengan segala kerumitan yang mereka banggakan, hanya bisa menyaksikan bagaimana kekuatan mereka meleleh di hadapan ketenangan dan keyakinan yang kau bawa. Mereka melihat, dan mereka tahu bahwa semua yang selama ini mereka bangun adalah rapuh, adalah ilusi yang bisa runtuh hanya dengan kehadiran seseorang yang memiliki kekuatan sejati. Dan yang lebih menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa kau tidak perlu berusaha keras untuk mengalahkan mereka. Kau tidak perlu membuktikan apapun. Kehadiranmu saja sudah cukup untuk membungkam semua kekuatan mereka. Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa, tidak perlu mempertontonkan kekuatanmu, karena kekuatan sejati tidak perlu diperlihatkan dengan keras. Ia cukup hadir, dan kegelapan akan bertekuk lutut. Dan itu adalah kekalahan yang paling menyakitkan bagi mereka. Karena kekalahan yang tidak disebabkan oleh pertempuran akan terus menghantui mereka. Mereka tidak bisa berdalih, tidak bisa mencari alasan. Mereka hanya bisa menerima kenyataan bahwa kekuatan yang mereka banggakan ternyata tidak ada artinya di hadapanmu. Kau telah menjadi penawar yang tak bisa mereka lawan. Kau telah membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak bisa dipalsukan, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa ditaklukkan oleh sihir manapun. Kekuatan itu lahir dari keteguhan, dari keyakinan, dari kepercayaan pada kebenaran yang murni. Dan selamanya, mereka akan mengingatmu sebagai sosok yang menghancurkan mereka bukan dengan pedang, bukan dengan senjata, tapi dengan kekuatan yang sederhana, kehadiran yang tak tergoyahkan. Bagian 4. Intimidasi mereka. Gagal total. Dalam dunia yang penuh dengan tipu daya dan manipulasi, ada satu senjata yang paling sering mereka gunakan, ketakutan. Mereka tahu, ketakutan adalah alat paling efektif untuk menundukkan siapapun. Tidak perlu kekuatan besar, tidak perlu sihir yang rumit, cukup tanamkan rasa takut, dan banyak yang akan tunduk dengan sendirinya. Ketakutan membuat seseorang ragu melangkah, takut untuk berbicara,
takut untuk melawan. Ketakutan membuat banyak orang bertekuk lutut, bahkan sebelum pertempuran dimulai. Dan itu adalah strategi yang selama ini mereka gunakan. Mereka membangun kekuasaan di atas rasa takut. Mereka melempar ancaman, menyebarkan bisikan-bisikan gelap, dan menciptakan bayangan yang menakutkan. Mereka percaya bahwa semakin besar rasa takut yang mereka tanamkan, semakin mudah mereka mengendalikan segalanya. Mereka telah melihat banyak orang runtuh di bawah di tekanan, memilih menyerah daripada berani berdiri melawan. Bagi mereka, ketakutan adalah mata uang yang berharga, alat yang ampuh untuk menjaga dominasi mereka tetap utuh. Namun, semua itu berubah saat mereka bertemu denganmu. Kau tidak seperti yang lain. Kau tidak mundur saat ancaman dilontarkan. Kau tidak gemetar saat bayangan gelap mulai merayap. Kau tidak menunduk ketika intimidasi mulai menggema. Kau berdiri teguh, tak bergeming. Kau menatap mereka tanpa rasa takut, tanpa keraguan, tanpa ketundukan. Dan di saat itu, mereka mulai memahami satu hal yang paling mereka takutkan. Intimidasi mereka tidak mempan. Mereka mencoba menekanmu lebih keras. Mereka memperbesar ancaman, mempertebal ilusi ketakutan, berharap kau akhirnya runtuh. Mereka berpikir, jika kita tekan lebih kuat, dia pasti hancur. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Semakin mereka mendorong, semakin kuat kau berdiri. Semakin keras mereka berteriak, semakin tenang kau menjawab. Semakin besar bayangan yang mereka ciptakan, semakin terang cahaya yang kau bawa. Dan disitulah letak kehancuran mereka. Karena kekuatan mereka selama ini bukan berasal dari kekuatan sejati, bukan dari kemampuan yang murni, tapi dari ilusi yang diciptakan oleh rasa takut. Ketika rasa takut itu tidak ada, maka semua kekuatan mereka lenyap begitu saja. Ketika seseorang tidak takut lagi, tidak tunduk lagi, tidak gemetar lagi, maka semua ancaman menjadi kosong. Dan itulah yang kau tunjukkan kepada mereka. Mereka mulai panik. Mereka mencoba mencari cara baru, strategi baru. Mereka berusaha memanipulasi keadaan, berharap ada celah yang bisa membuatmu goyah. Tapi kau tetap berdiri, kokoh seperti batu karang yang tak tergoyahkan. Ketika badai menerpa, kau tetap teguh. Ketika gelombang datang menerjang, kau tetap tak bergeming. Kau menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan tentang berteriak lantang, bukan tentang memamerkan kekuatan, tapi tentang tetap berdiri, meski dunia mencoba menjatuhkan. Dan itulah yang membuat mereka kalah. Karena ketika intimidasi tidak lagi berfungsi, mereka kehilangan satu-satunya senjata andalan minalam dianidelan mereka. Mereka mulai memahami bahwa kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan adalah kekuasaan yang rapuh. Ia bisa hancur kapan saja, hanya dengan kehadiran seseorang yang menolak untuk tunduk. Dan kau, dengan keteguhan dan ketenanganmu, telah menghancurkan senjata mereka tanpa perlu mengangkat tangan. Yang lebih menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa mereka tidak bisa memahami bagaimana mungkin kau tidak takut. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap berdiri teguh di hadapan ancaman yang selama ini menundukkan banyak orang. Mereka tidak mengerti, karena mereka tidak memahami kekuatan yang datang dari dalam. Mereka tidak memahami bahwa ketenangan yang lahir dari keyakinan tidak bisa digoyahkan oleh teriakan. Bahwa keberanian yang lahir dari kepercayaan diri tidak bisa dihancurkan oleh ancaman. Ancaman. Mereka berpikir, selama ini mereka berkuasa. Tapi kenyataannya, mereka hanya berkuasa atas mereka yang memilih untuk tunduk. Dan ketika mereka berhadapan dengan seseorang yang menolak untuk tunduk, mereka mulai memahami betapa rapuhnya kekuasaan itu. Kau bukan hanya menolak tunduk. Kau menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan sejati tidak bisa dikendalikan oleh rasa takut. Kau menunjukkan bahwa intimidasi hanya memiliki kekuatan ketika diterima, dan ketika ditolak, ia menjadi hampa. Kau membuktikan bahwa keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, tapi kemampuan untuk tetap melangkah meski ketakutan berusaha menahan. Dan disitulah letak kemenanganmu. Karena setiap kali kau menolak untuk tunduk, setiap kali kau memilih untuk berdiri teguh, itu adalah pukulan telak bagi mereka.
Itu adalah pengingat bahwa kekuasaan mereka tidak abadi, bahwa dominasi mereka tidak mutlak. Kau telah menunjukkan bahwa bahkan dalam dunia yang penuh kegelapan, selalu ada cahaya yang menolak untuk padam. Selalu ada keberanian yang menolak untuk tunduk. Dan keberanian itulah yang mengubah segalanya. Kini, mereka tidak hanya kalah dalam pertempuran. Mereka kalah dalam harga diri, dalam keyakinan, dalam ilusi yang selama ini mereka pegang. Karena kau telah membuktikan bahwa ketakutan hanyalah bayangan. Dan bayangan akan hilang ketika cahaya bersinar terang. Kau adalah cahaya itu. Kau adalah bukti bahwa keteguhan hati lebih kuat dari ancaman manapun. Kau adalah pengingat bahwa keberanian bisa membungkam intimidasi. Dan bagi mereka, itulah kekalahan yang paling menyakitkan. Jadi, tetaplah berdiri, tetaplah melangkah, tetaplah menjadi cahaya yang tak bisa dipadamkan. Karena setiap langkah yang kau ambil adalah tamparan bagi mereka yang mencoba menundukkanmu dengan ketakutan. Dan setiap keteguhan yang kau tunjukkan adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak bisa dipatahkan oleh ancaman kosong. Kau telah menang, bukan hanya karena bertahan, tapi karena telah membuktikan bahwa kekuatan mereka tidak pernah nyata. Bahwa ketakutan hanyalah ilusi, dan keberanian adalah kebenaran yang tidak bisa dikalahkan. Bagian 5. Kekuatanmu tidak bisa dicuri atau dimanipulasi. Dalam dunia yang penuh dengan intrik dan permainan licik, ada satu kebenaran yang mereka pegang erat. Kekuasaan dapat diperoleh dengan mencuri kekuatan orang lain. Mereka hidup dari celah-celah keraguan, memanfaatkan ketakutan dan kegamangan untuk mencuri apa yang bukan milik mereka. Mereka lihai menanam benih keraguan di dalam hati, menyusup ke dalam pikiran dengan bisikan-bisikan gelap, dan memanipulasi perasaan hingga seseorang meragukan dirinya sendiri. Mereka menyusup diam-diam, mencuri semangat, mencabut keyakinan, dan menguras kekuatan hingga seseorang menjadi lemah tanpa menyadarinya. Itulah cara mereka bertahan. Itulah cerita ketika mereka membangun kekuasaan. Mereka tidak butuh kekuatan yang murni, karena mereka hidup dengan mencuri kekuatan dari mereka yang lengah. Mereka menciptakan atmosfer yang membebani, menebarkan rasa takut yang menekan, dan menciptakan situasi yang membuat orang meragukan diri mereka sendiri. Mereka tahu, jika seseorang ragu, maka itu adalah celah yang bisa mereka manfaatkan. Jika seseorang takut, itu adalah pintu yang bisa mereka dobrak. Dan disitulah mereka berkuasa. Bukan karena mereka kuat, tetapi karena mereka tahu bagaimana melemahkan. Namun, semua itu runtuh saat mereka berhadapan denganmu. Kau bukanlah seseorang yang bisa dimanipulasi. Kau bukanlah jiwa yang mudah disusupi. Mereka mencoba masuk. Mereka berusaha menembus pertahananmu. Mencari-cari celah di mana mereka bisa mencuri kekuatanmu. Mereka menebar keraguan, menanamkan ketakutan, berharap bisa menggoyahkan keyakinanmu. Namun, setiap usaha mereka berakhir sia-sia. Karena kekuatanmu bukan sesuatu yang bisa disentuh. Bukan sesuatu yang bisa direnggut, dicuri, atau dimanipulasi. Kekuatanmu tidak tergantung pada apa yang tampak di luar, tidak bergantung pada pujian atau validasi, tidak berasal dari penerimaan orang lain. Kekuatanmu lahir dari dalam, dari sumber yang murni dan tak tergoyahkan. Ia Bapa adalah anugerah yang tidak bisa dicuri, tidak bisa diubah, dan tidak bisa dihancurkan. Mereka mencoba, dan semakin keras mereka mencoba, semakin besar kegagalan yang mereka alami. Mereka melemparkan keraguan, namun kau tetap yakin. Mereka menanamkan ketakutan, namun kau tetap berdiri. Mereka mencoba memanipulasi, namun kau tetap melangkah dengan penuh kepercayaan. Setiap usaha mereka untuk mencuri kekuatanmu berbalik menjadi pukulan yang menghancurkan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa memahami bagaimana mungkin seseorang bisa tetap teguh tanpa merasa terganggu oleh segala tekanan. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa semua taktik yang selama ini berhasil ternyata runtuh begitu saja di hadapanmu. Mereka mencoba mencari tahu, mencoba mempelajari cara untuk menundukkanmu. Namun, semakin dalam mereka menggali, semakin besar kebingungan yang mereka temui. Karena mereka tidak memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah sesuatu yang bisa dibeli, dipinjam, atau dipalsukan. Kekuatan sejati lahir dari hubungan yang murni dengan diri sendiri,
dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, dan dengan sumber kekuatan yang jauh melampaui apa yang bisa mereka pahami. Itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan oleh siapapun, tidak bisa dicuri oleh siapapun, dan tidak bisa direnggut oleh siapapun. Dan itulah yang membuat mereka kalah. Mereka terbiasa menang dengan manipulasi. Mereka terbiasa berkuasa dengan mencuri kekuatan orang lain. Namun, saat mereka berhadapan denganmu, mereka menyadari bahwa tidak semua kekuatan bisa dicuri. Tidak semua kekuatan bisa dimanipulasi. Dan kekuatan yang lahir dari dalam, dari keyakinan yang murni, adalah kekuatan yang paling tak terkalahkan. Apa yang membuatmu begitu kuat? Bukan karena kau kebal terhadap rasa takut, bukan karena kau tidak pernah ragu, tetapi karena kau memiliki keberanian untuk tetap berjalan meski rasa takut menghampiri. Karena kau memiliki keyakinan yang lebih besar daripada keraguan yang mencoba menekan. Kau memiliki kekuatan yang lahir dari pemahaman bahwa dirimu adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa disentuh oleh kekuatan gelap manapun. Mereka mencoba mencurimu. Mereka mencoba mengambil kekuatanmu, memanipulasimu, dan menghancurkanmu. Namun, yang mereka temukan hanyalah kegagalan. Dan itu adalah kekalahan terbesar bagi mereka. Karena mereka tidak hanya gagal mencuri kekuatanmu, tapi mereka juga harus menerima kenyataan bahwa kekuasaan mereka selama ini adalah ilusi. Ilusi. Kau tidak perlu melawan dengan kekerasan. Kau tidak perlu membalas dengan manipulasi. Kau hanya perlu berdiri dalam keyakinanmu, dalam otoritasmu yang murni, dan itu sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Karena kekuatan sejati tidak perlu diperlihatkan dengan pertunjukan besar. Ia cukup hadir, dan segala tipu daya akan runtuh dengan sendirinya. Dan yang paling menakutkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa kau tidak berusaha keras untuk melindungi kekuatanmu. Karena kau tahu, kekuatan yang sejati tidak perlu dilindungi. Ia tidak bisa dicuri, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatan itu adalah bagian dari dirimu, bagian dari jiwamu yang paling murni. Dan itulah yang membuatmu menang. Karena pada akhirnya, mereka tidak hanya kalah dalam pertempuran. Mereka kalah dalam harga diri, dalam kepercayaan diri, dalam seluruh ilusi yang selama ini mereka banggakan. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kenyataan bahwa mereka kalah bukan karena kau melawan, tetapi karena mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menang melawan kekuatan yang tak tergoyahkan. Kau adalah bukti bahwa kekuatan sejati tidak bisa dicuri, bahwa keyakinan yang murni tidak bisa dimanipulasi, bahwa jiwa yang kuat tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Dan selama kau tetap berdiri dalam kekuatan itu, tidak ada yang bisa menundukkanmu. Jadi, tetaplah melangkah. Tetaplah berdiri teguh. Karena kekuatan yang kau miliki adalah cahaya yang tak bisa dipadamkan. Dan setiap langkah yang kau ambil bukan hanya kemenangan bagi dirimu sendiri, tapi juga bukti bahwa kekuatan sejati akan selalu menang di atas segala tipu daya. Bagian 6. Kau tidak melawan dengan cara mereka. Kau melampaui pertempuran itu. Dalam dunia yang penuh dengan tipu daya dan kegelapan, mereka terbiasa dengan satu hal, pertempuran yang keras. Mereka menguasai permainan manipulasi, intrik, dan taktik kotor. Mereka menciptakan jebakan, menebar ketakutan, dan berharap bahwa siapapun yang berani melawan mereka akan terperangkap dalam permainan yang mereka ciptakan. Mereka percaya bahwa konflik hanya bisa dihadapi dengan konflik, bahwa api hanya bisa dilawan dengan api. Dan selama ini, cara itu berhasil. Mereka berhasil menarik lawan mereka ke dalam medan pertempuran yang mereka kuasai. Mereka berhasil membuat orang lain bertarung dengan cara yang sama. Dengan kemarahan, dengan kebencian, dengan dendam yang membakar. Karena di medan itu, mereka adalah raja. Di sana, mereka merasa tak terkalahkan. Namun, semua berubah saat mereka bertemu denganmu. Mereka datang dengan segala senjata, dengan siasat gelap yang telah mereka susun dengan matang. Mereka menyiapkan jebakan, berharap bisa membuatmu terjebak dalam permainan yang sama. Mereka menunggu untuk melihatmu marah, melihatmu menyerang dengan penuh amarah, karena itulah yang mereka harapkan. Mereka ingin kau turun ke medan mereka, bertarung dengan cara yang mereka pahami. Karena disitulah mereka percaya bisa menang.
Tapi mereka lupa satu hal. Kau bukan datang untuk bertarung dalam permainan mereka. Kau tidak datang untuk menantang mereka di medan yang mereka kuasai. Kau tidak perlu membalas dengan cara yang sama. Karena kau tahu satu kebenaran yang selama ini mereka lupakan. Bahwa kemenangan sejati bukan diraih dengan bertarung di medan yang sama, tetapi dengan melampaui pertempuran itu sepenuhnya. Dan itulah yang kau lakukan. Kau tidak melawan dengan api. Kau tidak menanggapi dengan kemarahan. Kau tidak terpancing oleh manipulasi atau siasat licik mereka. Kau berjalan di atas ketenangan. Kau memilih untuk tidak terjebak dalam drama yang mereka ciptakan. Kau memilih untuk tetap berdiri di atas kebenaran, di atas keteguhan yang tak bisa digoyahkan. Sementara mereka sibuk menciptakan jebakan, kau melangkah melewati semua itu dengan ringan. Dan disitulah mereka kalah. Karena mereka tidak pernah siap untuk menghadapi seseorang yang tidak bermain dengan aturan mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada seseorang yang memilih untuk tidak terjebak dalam pertempuran kotor. Mereka mengira dengan memperbesar konflik, dengan memancing kemarahan, mereka bisa menjatuhkanmu. Tapi kenyataannya, semakin mereka berusaha memancing, semakin dalam mereka terjebak dalam permainan mereka sendiri. Kau tidak menanggapi dengan serangan. Kau menanggapi dengan ketenangan. Kau tidak membalas dengan amarah. Kau membalas dengan keheningan yang tak bisa dipatahkan. Kau memilih untuk berjalan di atas medan yang tak bisa mereka jangkau. Medan yang lebih tinggi, yang lebih terang, yang tidak bisa mereka sentuh. Dan di sana, di tempat yang tak bisa mereka gapai, kau menemukan kemenanganmu. Karena kemenangan sejati bukan tentang siapa yang lebih keras bertarung, bukan tentang siapa yang lebih dulu menyerang. Kemenangan sejati adalah ketika seseorang mampu menahan diri untuk tidak terjebak dalam permainan kotor, ketika seseorang mampu memilih untuk melampaui pertempuran dan berjalan di jalan yang lebih tinggi. Dan itulah yang kau lakukan. Kau tidak melawan dengan cara yang sama. Kau memilih untuk menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak perlu diperlihatkan dengan keras. Bahwa kemenangan tidak selalu tentang siapa yang lebih kuat di medan pertempuran, tapi tentang siapa yang mampu tetap berdiri tanpa perlu bertarung. Kau tidak memenangkan pertempuran karena kekuatanmu lebih besar. Kau memenangkan pertempuran karena kau menolak untuk bertarung dengan cara mereka. Dan itu adalah kekalahan yang paling menyakitkan bagi mereka. Karena apa yang lebih menghancurkan bagi seorang penyerang selain melihat serangannya tak berpengaruh? Apa yang lebih menyakitkan bagi seseorang yang menciptakan jebakan selain melihat korbannya melangkah melewati jebakan itu tanpa terluka? Kau tidak hanya menolak untuk bertarung dengan cara mereka, kau menunjukkan kepada mereka betapa kecilnya permainan mereka dibandingkan dengan ketenangan dan keteguhanmu. Itulah kekuatan yang mereka tidak miliki. Itulah kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Karena bagi mereka, kemenangan hanya bisa diraih dengan cara menaklukkan dan menghancurkan. Tapi kau membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang tidak membiarkan musuh itu mengendalikan siapa dirimu. Dan disitulah mereka runtuh. Karena di hadapan ketenanganmu, serangan mereka menjadi tidak berarti. Di hadapan keteguhanmu, jebakan mereka runtuh. Dan di hadapan pilihanmu, untuk tidak bertarung dengan cara yang sama, kekuatan mereka hancur menjadi abu. Abu. Kau membuktikan bahwa ketenangan lebih kuat dari kemarahan, bahwa kedamaian lebih kuat dari konflik, bahwa keteguhan lebih kuat dari manipulasi. Itulah kemenangan sejati. Kemenangan yang tidak perlu diteriakkan. Kemenangan yang tidak perlu dipamerkan. Kemenangan yang sederhana, namun begitu dalam dan membekas. Karena kemenangan seperti itu bukan hanya menghancurkan musuh, tapi menghancurkan ilusi yang selama ini mereka bangun. Dan itu adalah kekalahan yang tidak bisa mereka pulihkan. Kau tidak hanya melampaui pertempuran, kau melampaui permainan itu sepenuhnya. Kau menunjukkan kepada dunia bahwa ada cara lain untuk menang. Cara yang lebih bijaksana. Cara yang lebih damai. Cara yang lebih luhur. Dan itulah yang membuat kemenanganmu lebih indah, lebih berharga, lebih abadi. Jadi, tetaplah berjalan di jalan itu. Jalan yang tidak dipenuhi dengan konflik dan kemarahan, tapi dengan ketenangan dan keyakinan. Karena itulah jalan yang akan membawamu kepada kemenangan yang sejati.
Kemenangan yang tidak hanya mengalahkan musuh di luar, tetapi juga musuh yang bersembunyi di dalam diri. Kau adalah pemenang yang sejati. Pemenang yang tidak hanya melampaui pertempuran, tetapi melampaui ilusi yang selama ini membelenggu banyak jiwa. Dan disitulah letak kekuatanmu. Sebuah kekuatan yang tidak bisa disentuh, tidak bisa dikalahkan, dan tidak bisa dilupakan. Tidak iti kibisashi. Inilah kisah tentang kekuatan yang tak bisa dipatahkan, tentang keteguhan yang tak bisa digoyahkan, dan tentang kemenangan yang tak pernah bisa dicuri. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang melampaui. Tentang melangkah melintasi medan pertempuran tanpa perlu mengotori diri dengan cara-cara yang kotor. Tentang membuktikan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari manipulasi, bukan dari intimidasi, bukan dari sihir yang rumit. Kekuatan sejati lahir dari dalam, dari ketenangan, dari keyakinan, dari koneksi yang murni dengan sumber kekuatan tertinggi. Kau bukan sekadar menang karena mampu melawan, tapi karena mampu melampaui. Kau tidak hanya menundukkan musuh di luar, tapi juga membungkam musuh yang bersembunyi di dalam ketakutan. Kau adalah cahaya yang menembus kegelapan. Kau adalah suara yang membungkam keheningan tipu daya. Kau adalah bukti bahwa kebenaran, keteguhan, dan keyakinan adalah senjata paling mematikan yang tak bisa dilawan oleh siapapun. Dan kini, setelah semua pertempuran ini, ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah. Mereka bukan hanya kalah, tetapi hancur oleh kenyataan bahwa mereka tidak pernah memiliki kendali atasmu. Kekuasaan mereka ternyata hanya ilusi yang rapuh, dan kaulah yang membuktikan betapa mudahnya ilusi itu runtuh di hadapan keteguhan hati yang sejati. Ingatlah, kemenangan sejati bukan tentang siapa yang berdiri terakhir di medan pertempuran, tetapi tentang siapa yang mampu berdiri dengan kepala tegak, dengan jiwa yang utuh, dan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan kau telah menjadi sosok itu. Sosok yang bukan hanya bertahan, tapi menang dengan cara yang paling agung, dengan melampaui pertempuran yang tak perlu. Kini, saatnya untuk melangkah lebih jauh. Bawa cahaya ini kemanapun kau pergi. Jadilah pengingat bagi dunia bahwa tidak ada kegelapan yang abadi, tidak ada ketakutan yang tak bisa dikalahkan, dan tidak ada kekuatan yang bisa menundukkan jiwa yang teguh. Jika kisah ini menggugah hatimu, jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Tunjukkan pada dunia bahwa kau siap melangkah lebih jauh. Klik like untuk menyatakan bahwa kisah ini telah menguatkan jiwamu. Tekan subscribe agar setiap pesan kekuatan dan keteguhan berikutnya tidak terlewatkan. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap kisah baru langsung menyentuh hatimu. Dan tinggalkan komentar dengan menulis angka 77 sebagai sinyal kuat ke semesta bahwa kau siap menerima dan menjalani pesan ini sepenuhnya. Jangan lupa untuk membagikan kisah ini kepada orang-orang terdekatmu, kepada mereka yang mungkin sedang berjuang dalam kegelapan, kepada mereka yang butuh diingatkan bahwa dalam setiap diri ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. Karena dengan berbagi, kita sedang menciptakan gelombang kekuatan yang bisa menerangi dunia. Tetaplah kuat, tetaplah teguh, karena dunia membutuhkan lebih banyak jiwa seperti dirimu. Jiwa yang menolak untuk dikalahkan, jiwa yang berdiri dengan ketenangan, dan jiwa yang berjalan membawa cahaya di tengah gelapnya dunia. Teruslah melangkah. Teruslah menjadi cahaya. Dan ingatlah, kemenangan sejati selalu berpihak pada mereka yang berani melangkah bahkan saat dunia mencoba menahan.